Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Sosok anak muda aktivis yang memiliki kemampuan dan tingkat integritas yang tinggi, sehingga bagi kami itu juga sosok yang penting untuk memberikan inspirasi buat kami semuanya. Dulu tahun 1996 juga saya melakukan tugas sejarah saya bersama teman-teman, ya, dan dengan konsekuensinya, ya, dulu di penjara. Jadi saya pikir kalau konsekuensi misalnya disaksi, tentu saja saya akan hormati. Dan dengan melakukan politik Davide Tempera, itu sebenarnya menunjukkan ketidakpercayaan diri dari pihak sana, meskipun telah sebelumnya mencoba mengeroyok Pak Ganjar Pranowo. Saya tidak menduga adegan ini bisa terjadi. This is the impossible dream. Pemirsa, manuver politik Budiman Sujatmiko yang tiba-tiba mendukung Prabowo Subianto disesalkan sejumlah pihak. Salah satunya adalah para mantan aktivis 98 yang menilai Prabowo memiliki dosa pelanggaran HAM di masa Orde Baru. Apakah kebutuhan akan sosok pemimpin strategis yang mampu menghadapi tantangan ekonomi dan geopolitik global bisa menjadi pembenaran Budiman untuk berbalik arah mendukung Prabowo? Kami akan membahasnya bersama dengan Ketua DPW Barikade 98 Jawa Barat Budi Hermansyah yang masih kami nantikan kehadirannya. Sementara yang sudah bergabung sudah ada Ketua Ikatan Aktivis 98 Immanuel Ebenezer atau Bang Noel. Selamat malam Bang Noel. Selamat malam Cynthia. Oke Bang Noel, kami mengundang dua aktivis mantan aktivis 98 ya. Kita tunggu Mas Budi bergabung. Bang Noel, sebagian mantan aktivis 98 mengklaim bahwa mereka kecewa, mereka terluka hatinya atas dukungan Budiman Sujatmiko ke Prabowo Subianto. Sebagai Anda juga sebagai mantan aktivis 98, Anda bisa mengonfirmasi apakah betul sebagian besar mantan aktivis 98 kecewa dengan langkah Budiman? Kalau bilang sebagian besar sih enggak juga, kan ini kan hal yang biasa ya dalam dinamika politik, dalam melihat sebuah perbedaan. Jadi menurut saya sih hal yang biasa, hal yang lumrah. Sama halnya ketika saya memilih waktu mendukung Pak Prabowo, kawan-kawan saya juga coba mengkritik sikap dan pandangan saya. Loh, kepentingan kita kan yang aktivis 98 mendukung Pak Prabowo ini kan ada yang bicara tentang rekonsiliasi, Budiman bicara tentang persatuan nasional, dan ujung-ujungnya kan bicara tentang Indonesia. Kenapa harus dikhawatirkan? Kenapa harus dicibir? Kenapa langsung membangun narasi-narasi yang basisnya malah merusak demokrasi itu sendiri? Karena kita kan bersepakat ketika kita melawan Orde Baru, yang kita kuatkan adalah bukan kekuasaan, tapi demokrasinya. Dan saya lihat kawan-kawan saya yang 98, tapi saya yakin itu yang nyinyir-nyinyir itu 98 yang partisan, kecenderungannya pasti ke PDIP. Gitu. Apalagi kita lihat pernyataan sekjen PDIP Pak Hasto yang kecenderungannya malah melihat apa yang dilakukan Budiman itu semacam ada pernyataan yang sinisme politik gitu, dan itu semua tidak baik. Dia bilang bahwa ada politik Davide Tempera, pecah belah, itu saya rasa narasi yang menggelikan lah ya, memalukan sekelas partai besar tapi perilakunya kayak bukan partai besar, kayak partai kanak-kanak kayak gitu sih dia. Oke, Bang Noel sekarang sudah bergabung menggantikan Mas Budi Hermansyah adalah Bang Petrus Haryanto ya, mantan aktivis 98 juga. Bang Petrus, selamat malam, sudah bergabung Bang Petrus? Ya, selamat sore Mbak. Oke, selamat sore semuanya. Ya, Bang Petrus, Budiman, iya. Ada Bang Noel ya bergabung sama Bang Petrus. Bang Petrus, saya ingin tanya soal Budiman yang memilih untuk mengubur masa lalu katanya dan membuka lembaran baru terkait dengan isu pelanggaran HAM yang selalu membayangi Prabowo Subianto saat masa pencapresan. Budiman bilangnya bahwa Prabowo itu sosok pemimpin yang dibutuhkan Indonesia ke depan. Nah, apakah alasan itu menurut Anda bisa menjadi pembenaran atas rekam jejak Prabowo? Ya, itu yang justru sedang kami sikapi dan kami secara terbuka menyampaikan melalui dua kali, yang sekali konferensi pers, yang sekali rilis, yang intinya sangat kecewa sekali terhadap langkah Budiman yang bergandeng
bergandengan tangan, bahkan dengan slogan Prabowo Budiman Bersatu, sama saja Budiman telah mendukung bagi kami Prabowo terlibat dalam penculikan. Tegas-tegas kami menyatakan ini satu sikap politik yang mendukung penjahat HAM. Budiman sangat mengecewakan, mengkhianati kami, teman-temannya yang dulu berjuang di Partai Rakyat Demokratik, dan juga keluarga korban penculikan khususnya, dan pada umumnya para korban pelanggaran HAM secara umum juga kecewa karena ini berbicara masa lalu, kasus-kasus pelanggaran HAM, ada permohonan dari Budiman untuk ditutup, lupakan masa lalu, kita tidak punya utang masa lalu, tetapi kita punya utang masa depan, dan menganggap Prabowo adalah figur yang tepat untuk menyambut tantangan Indonesia ke depan. Ada tantangan geopolitik, ada usaha-usaha Indonesia melompat menjadi negara maju. Itu adalah narasi-narasi yang dibungkus oleh Budiman untuk membenarkan dirinya agar bisa bergabung dengan Prabowo. Tetapi kami melihat ini satu langkah politik pragmatis, tidak seperti yang dibayangkan adalah usaha untuk menyelamatkan Indonesia, ada persatuan nasionalis, tetapi adalah cara membungkus, karena ini ya masuk dalam konteks politik praktis, pragmatis ya. Bahkan Budiman telah mempertontonkan politik oportunis ya kan, karena dia sebenarnya mengalami kemandekan. Karier politik di PDI Perjuangan entah kenapa, tetapi sebenarnya kami juga kecewa kenapa PDI Perjuangan juga tidak memberi akses dia, padahal dia adalah orang yang begitu bagus dalam track record sebagai politisi ya kan. Saya melihat ini adalah sikap oportunis, melihat peluang ada di Prabowo, maka dia beralih ke Prabowo agar karier politiknya tidak stagnan, tidak mandek, tapi bergemilang lagi, cemerlang lagi. Berarti Anda tidak sepakat dengan narasi ini demi kepentingan masa depan ya, tapi ini lebih kepada sikap pragmatisme politik dan juga oportunis. Agar apa yang dilakukan itu seakan-akan sebuah ide besar, sebuah ide untuk menyelamatkan bangsa ini. Saya minta lagi tanggapan dari Bang Noel dulu ya. Prabowo dipandang salah satu pemimpin strategis, mampu menyatukan kaum nasionalis, dan itu sangat penting di dalam menghadapi Indonesia ke depan yang ingin melompat maju tetapi mempunyai tantangan, dihambat, dihadang oleh negara-negara barat. Saya ditahan dulu Bang Petrus. Intinya seperti itu. Dan yang terakhir ya, kami juga tegas-tegas mengatakan ini memberikan warisan yang buruk bagi generasi Z ya kan. Jadi memberikan satu pemahaman bahwa menjadi aktivis hanya sebagai batu loncatan agar kelak dia menjadi politisi yang sukses meraih kekuasaan, walaupun itu mengingkari hati nurani mereka selama menjadi aktivis, mengingkari nilai-nilai yang dijunjung selama menjadi aktivis. Seperti itu sikap kami. Baik Bang Petrus, banyak sekali yang disampaikan oleh Bang Petrus. Bang Noel, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama soal motif, bahwa motif Budiman sesungguhnya adalah bukan melihat Prabowo sebagai pemimpin yang baik untuk masa depan, tapi lebih kepada motif pribadi karena ada stagnansi karir politik dan sebagainya. Tanggapan Anda terkait itu dulu. Ya itu kan tuduhan yang sebetulnya tidak baik lah ya. Tadi Petrus ngomong bicara itu tidak mendidik untuk kaum milenial dan Gen Z. Dari mana dia lihat itu? Gitu. Makanya saya kadang-kadang melihat kawan-kawan yang melihat langkah-langkah politik yang kayak model Budiman saya begini dianggap lebih cenderung bicara tentang pragmatisme politik daripada persoalan hal-hal yang lebih strategis untuk ke depan. Kita ini kan coba ingin menyudahi namanya polarisasi. Kedua, kita mau bicara tentang persatuan nasional. Kayak saya ini masih bicara tentang rekonsiliasi. Nah, kalau orang yang masih bicara tentang sinisme politik, mereka tidak paham tentang ideologi persatuan. Artinya mereka masih menginginkan ada perpecahan bangsa ini. Kami tetap bicara tentang bagaimana penguatan demokrasi. Penguatan demokrasi
rohnya itu hanya ada di persatuan, tidak bisa, kuncinya ada di persatuan. Mau sehebat pun bangsa, sebesar apapun bangsa, kalau tidak diperkuat oleh persatuan, bangsa itu akan jebol, hancur. Sehebat apapun ekonominya, tentaranya, senjatanya, kalau tidak selaras dengan persatuan, itu tidak akan bisa terwujud namanya bangsa yang menjadi bangsa besar itu. Makanya tadi apa yang disampaikan Petrus itu aneh, menurut saya terlalu sinis lah ya secara politik, dan menurut saya ya memalukan sekali lah ketika ada kawan coba melakukan tindakan-tindakan ideologis, kemudian dinyinyirkan, kemudian ada narasi-narasi yang sifatnya tuduhan lah, insinuasi yang sebetulnya itu tidak baik untuk untuk pendidikan politik rakyat itu sendiri, karena kita mau mengedukasi rakyat bahwa ini loh demokrasi kita, ini loh politik kita, politik nilai yang disampaikan Budiman itu sudah tepat sekali menurut pandangan saya. Kenapa? Karena beliau menyampaikan politik persatuan, gitu, dan itu ada di sila ketiga dalam tubuh Pancasila kita, bahwa persatuan Indonesia itu adalah penting, itu adalah kunci. Tuh. Nah kalau seandainya Budiman mengkhianati, ya namanya perjuangan yang mana yang dihianati? Kemudian pelanggaran HAM yang mana dilakukan oleh Pak Prabowo? Sudah adakah bukti yang dilakukan oleh Pak Prabowo soal pelanggaran HAM itu sendiri? Dan sampai detik ini kan tidak. Mana buktinya? Buktinya itu harus melalui mekanisme hukum, keputusan hukum. Kalau seandainya cuma isu-isu didaur ulang, ya kira kita bangsa ini terus begitu aja, terus gampang dikasih isu, lama-lama politisi kita politisi infotainment. Ini jangan-jangan banyak nonton infotainment, akhirnya perilakunya ya kayak begitu. Oke, pasti Bang Petrus sudah mau menanggapi ya, tadi terutama soal sinisme politik. Itu berarti tidak percaya dengan ideologi persatuan. Tapi boleh ditahan dulu, kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Nanti kita nantikan jawaban dari Bang Petrus sesaat lagi. Baik, kembali lagi di Prime Time News. Pemirsa, Bang Petrus, saya kembali ke Anda. Tadi menjawab omongan Anda soal langkah Budiman, dari Bang Noel mengatakan bahwa itu adalah bentuk sinisme politik saja dan sampai saat ini tidak ada vonis hukum yang menyatakan Prabowo itu adalah pelanggar atau pelaku penculikan di era Orde Baru. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, kita ini sudah berjuang, artinya mencoba mendorong agar ada penuntasan kasus penculikan itu lama, bahkan sebelum Prabowo menjadi capres ya. Kita selalu menginginkan agar proses yang sudah dilakukan oleh Dewan Kehormatan Perwira, di mana di situ disebutkan salah satu poinnya Prabowo melakukan tindak pidana dalam kasus penghilangan paksa aktivis dengan membentuk tim mawar dan tanpa berkoordinasi dengan Pangap, tidak melaporkan dan sebagainya, dan lalu kemudian diberhentikan dari keanggotaan sebagai anggota TNI ya, dan saat itu Prabowo berada di Yordania dan sebagainya. Kita tetap mengupayakan bahwa tidak selesai hanya dengan pemberhentian, tetapi di situ kan ada rekomendasi-rekomendasi yang harusnya ditindaklanjuti. Memang pengadilan hanya baru mengadili tim mawar, di mana di pengadilan itu yang dihukum adalah pelaku-pelaku di tingkat lapangan. Tetapi kan kesimpulan dari institusi TNI sendiri kan menyatakan bahwa Prabowo yang memerintahkan dan membentuk, dan dia melakukan itu, manuver itu tidak seizin Pangap yang waktu itu
diemban oleh Wiranto. Saya pikir itu sesuatu yang sangat jelas sekali. Kalau berdalih tidak ada proses hukum, ya kita harus menggunakan pendekatan karena ini kasus pelanggaran HAM berat, ya harus diselesaikan dengan menggunakan ketentuan yang ada dalam konsep itu kan. Negara sendiri kan sudah menyatakan ya, Presiden Jokowi sudah menyatakan bahwa memang terjadi kasus penculikan dan negara meminta maaf. Walaupun ini diselesaikan non yudisial, tetapi tidak menutup kemungkinan diselesaikan secara hukum. Justru Budiman dan ex-PRD yang lain, karena teman-temannya masih 4 belum dikembalikan, harus mempunyai kesadaran moral yang kuat, yang mempunyai utang terhadap masa lalu untuk mengungkap. Dan sini sudah ada tahapan negara mengakui dan meminta maaf, kita tinggal mendorong. Ya. Artinya tidak ada istilah fiksi dalam peristiwa penculikan ini kan, karena baik, tidak ada istilah fiksi dalam penculikan ini, Bang Noel. Berarti dari sisi Bang Petrus menganggap ini masih menjadi utang. Tapi kalau menurut Anda, Budiman, itu apakah bisa justru menjadi orang yang melunasi hutang atau deterjen istilahnya Bang Deddy di PDI Perjuangan yang membersihkan rekam jejak Prabowo? Ya, sebetulnya apa yang disampaikan Budiman atau kemudian disampaikan oleh Deddy Sitorus soal dia deterjen, dia membersihkan, ya saya rasa itu kan pernyataan sinis ya, sampai detik yang menurut saya memalukan lah ya, memalukan sekelas politisi parlemen mengeluarkan pernyataan itu. Dia tidak sadar bahwa ini kan sebetulnya ofensi politik ini dilakukan oleh PDIP, kader-kader PDIP. Harusnya mereka belajar sejarah bahwa 2000 berapa itu Bu Mega menjadi presiden. Kenapa tidak dituntut waktu itu? Kedua, Mega itu pernah nyalonin presiden dan wakil presidennya itu Pak Prabowo. Kenapa tidak dibilang juga Bu Mega itu deterjen juga? Kemudian Pak Jokowi mengajak Pak Prabowo masuk di kabinetnya. Kenapa Pak Jokowi juga nggak dituduh juga deterjen membersihkan masa lalu Pak Prabowo? Ini kadang-kadang orang-orang ini justru yang menurut pandangan saya cara pandangnya makin. Halo, Bang Noel, suaranya hilang. Halo, boleh dicek lagi? Bang Noel, suaranya hilang? Oke, baik. Kembali dulu ke Bang Petrus ya. Bang Petrus, ini mungkin pertanyaan terakhir ke Anda. Kalau belakangan sosok Prabowo memperlihatkan citra yang lebih membumi, dekat dengan masyarakat, tidak lagi dengan citra militer yang keras atau mungkin otoriter, apakah Anda melihat itu sebagai tanda Prabowo sudah berubah? Jawab, gitu. Nah, bentuk pertanggungjawabannya ada dua penyelesaian. Pertama, penyelesaian secara yudisial. Kedua, secara non-yudisial. Non-yudisial itu misalnya kita memberi kompensasi atau negara membantu keluarganya. Nah, ini kan yang apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu sudah benar sekali. Dan kelompok-kelompok itu yang hari ini dilanggar HAM-nya, itu ingin ketemu Pak Prabowo nggak lama lagi, dan mereka menginginkan ya udah kita rekonsiliasi aja. Toh yang sudah korban, yang sudah jadi apa juga tidak bisa membalikan lagi. Yang bisa kita lakukan hari ini menatap masa depan, bukan lagi menatap masa lalu. Nah, kalau orang-orang ini yang menjadi korban saja sudah memaafkan masa lalunya, kok orang-orang ini masih mengorkestrasi persoalan masa lalunya? Ini ada apa? Mereka adalah pelanggar HAM sebenarnya. Kenapa? Mereka selalu mengkapitalisasi isu-isu persoalan pelanggaran HAM itu sendiri. Apa kepentingan yang mereka bukan korban? Bahkan kalau para korbannya juga mau ketemu dengan Pak Prabowo, gitu loh. Ya, ini harus mereka jawab dong. Mega pernah berkuasa dan Mega tidak bicara tentang pelanggaran HAM. Kedua, Mega pernah menyapreskan dirinya dan wapresnya ada Pak Prabowo. Lalu kemana mereka ini kok tidak pelanggaran HAM? Ketiga,
Pak Jokowi mengajak Pak Prabowo di pemerintahannya. Pak Prabowo itu punya instrumen negara, ada BIN, ada polisi, ada kejaksaan. Pasti setiap pejabat yang masuk dalam pemerintahannya pasti melalui verifikasi yang sangat ketat, lah, apalagi negara. Kalau pelanggar-pelanggar HAM pasti ditolak sama Pak Jokowi. Pak Jokowi juga tidak mau jadi beban masa lalu, gitu. Dan jadi orang-orang ini, saya hanya melihatnya. Terus yang selalu mengorkestrasi persoalan pelanggaran HAM ini. Jadi kita ditahan dulu Bang Noel. Ya gini, saya melihatnya mereka-mereka ini masih menjadi pewaris masa lalu dan kita mau bicara tentang masa depan. Biarkanlah mereka ditinggalkan oleh sejarah. Biarkan kita membangun sejarah baru bahwa bangsa ini akan lebih baik, lebih bagus ke depannya, lebih memiliki prospek masa depan. Jadi kalau orang yang bicara masa lalu, biarkanlah mereka ditinggalkan dan dilindas oleh sejarah. Orang yang berbicara masa lalu akan dilindas oleh sejarah, ditinggalkan oleh sejarah. Harusnya berbicara lebih menatap masa depan. Bang Petrus, terakhir tanggapan Anda soal itu. Ya, kita menyatakan bahwa peradaban apa yang akan dibangun kalau pelanggaran-pelanggaran berat HAM berat masa lalu ini tidak diselesaikan. Ada politik impunitas, para pelakunya tidak dimintai pertanggungjawaban sampai ke meja hijau. Peradaban apa yang mau dibangun? Nah, tadi kan kamu sudah diberi waktu. Saya nggak bisa mendengar suara Anda, maaf. Tidak bicara tentang masa lalu, dia bicara tentang masa depan. Maaf, Mbak, saya nggak bisa mendengar suara. Bang Noel, ditahan dulu. Bang Petrus tidak bisa mendengar. Dilanjutkan dulu Bang Petrus, terakhir. Saya mau menanggapi apa ini? Tadi saya hanya menanggapi pertanyaan. Ya, dilanjutkan saja Bang Petrus, dilanjutkan. Ya, kita ingin membangun peradaban yang ke depan ingin menghargai hak asasi manusia, menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Ini bukan proses dendam terhadap masa lalu, tetapi ini adalah utang kita juga kepada masa depan. Kalau pelanggaran-pelanggaran HAM berat ini yang jumlahnya di atas 10 yang dinyatakan oleh negara ini tidak diselesaikan, kita ingin membangun peradaban seperti apa? Ini kan contohnya di depan kita hari ini ada seorang yang oleh institusi militer dinyatakan bertanggung jawab terhadap kasus penculikan. DPR juga belum dicabut rekomendasinya bahwa pemerintah, termasuk pemerintah Jokowi, harus segera menyelesaikan, membentuk pengadilan HAM ad hoc, membuat tim untuk mencari empat kawan kami, sahabat kami, yang sama-sama berjuang, yang juga membesarkan nama Budiman, sampai hari ini belum ada nasibnya. Negara juga harus, karena ini sesuai dengan rekomendasi DPR RI yang saat ini belum dicabut. Itu keputusan. Mohon maaf, waktunya sudah habis. Iya, tapi sudah kami tangkap maksudnya, dan mohon maaf juga Bang Noel karena kami tidak bisa memberikan waktu lagi untuk menanggapi, tapi poin dari dua belah pihak sudah kami tangkap dengan baik. Terima kasih Bang Noel dan juga Bang Petrus sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.